Sobat Bang Takir Podcast, jumpa lagi dengan saya Serka Kuatita Tasmita, tentunya masih di studio kita kali ini tercinta ya, studio Bang Takir Podcast. Nah, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, kami mendatangkan narasumber. Beliau adalah salah satu veteran ya, veteran Kabupaten Lamongan, dan beliau selain menjadi veteran ya, dulu sebagai pensiunan Purna Pelda di Angkatan Laut ya Pak ya, berpangkat Pelda di Angkatan Laut dan berdinas di pelayaran ya Pak ya, benar ya? Ya, di Oke. Angkatan Laut ya, di kapal ya. Oke, baik. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah sepuh ya beliau. Oke, Bapak, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya sudah berkenan hadir untuk mengisi acara Bang Takir Podcast. Nah, agar sobat Bang Takir tidak bertanya-tanya nih Bapak nggih. Iya. Ini saya manggilnya Bapak atau Mbah ini ya, enaknya. Iya. Mbah aja ya. Ya. Oke, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak, monggo. Perkenalan. Nama saya Supeno. Sekarang tinggal di? Saya ditinggal di Madekaryo, Gang 8 nomor 9. Usia sekarang berapa Mbak? Usia sekarang 83 berjalan. Oh, 83, luar biasa ya Mbak ya. Alhamdulillah ya Mbak, masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan ya. Luar biasa tentunya. Di usia yang 83 ya tadi ya, masih sehat ya, badannya masih kekar, masih sehat gitu, masih dapat beraktivitas ya. Untuk kegiatan sehari-hari Mbak di rumah itu apa? Kegiatan sehari-hari di rumah ya pokoknya kerja di rumah aja, nggak kemana-mana. Sambil antar jemput cucu sekolah ya? Iya. Oh gitu. Baik Mbak, sebelumnya terima kasih sekali lagi Mbak sudah menyempatkan waktu. Oke, langsung saja ya Mbak ya. Saya boleh tanya nih Mbak ya, apa yang paling Bapak ingat selama bertugas waktu menjadi pelayar ya, pelayar Angkatan Laut itu tahun berapa Mbak? Apanya itu? Menjadi Angkatan Lautnya itu tahun berapa? Tahun 61. 61. Ya, 61. Kemudian mungkin bisa diceritakan? 61 dari pendidikan di Patuporong Meduro. Patuporong Meduro. Terus langsung pindah ke kapal. Kemudian? Ya terus mengikuti layar kemana-mana. Pokoknya Indonesia ini ya sudah dikelilingin semuanya ya. Oke. Mbak lahir tahun berapa Mbak? Saya 42. 42? Iya. Jadi sebelum kemerdekaan itu sudah lahir ya? Kan 45 ya, merdekanya 45, jadi 42 sudah lahir ya. Mungkin waktu semasa kecil sedikit tahu tentang kemerdekaan lah, mungkin bisa diceritakan? Kayak ada penjajahan atau perang atau apa gitu, mungkin bisa dijelaskan Mbak? Waktu itu nggak ingat saya. Oh, nggak ingat ya? Mungkin gini aja, yang Mbah ingat ya, yang diingat saja, yang dalam selalu teringat-ingat nih ya, masa dulu, entah itu masa waktu bertugas sebagai Angkatan Laut, entah itu sebelum jadi Angkatan Laut, melihat detik-detik kemerdekaan Indonesia itu apa yang dirasakan, yang diingat itu apa aja Mbah? Ya itu ada peristiwa itu. Peristiwa G30 SPKI. Baik, G30 SPKI. Kemudian Mbak? Ya, waktu itu ada di Jakarta juga di kapal. Waktu ada peristiwa G30 SPKI, Mbahnya berada dalam posisi di kapal? Iya, di kapal. Kemudian? Ya, selanjutnya dia menunggu perintah dari pimpinan, ya di kapal aja. Oh, di dalam kapal terus ya? Iya, di kapal. Selama berapa hari, bulan atau tahun? Ya nggak sampai tahun aja, bulan lah. Oh, bulan. Iya, kemudian? Bulan. Ya habis itu ya terus pulang ke Jakarta. Pulang ke Surabaya. Posnya kan Surabaya dulu. Posnya di Surabaya. Ya. Oh, jadi
Tugasnya hanya berlayar, dan berlayar ya. Berlayar mengantarkan orang transmigrasi, Migrasi, Sulawesi, Kalimantan, ke Buru-Buru. Waktu gitu. itu yang dikirim ke transmigrasi itu kan orang-orang dari Jawa Tengah yang banyak itu. Gitu ya. Iya. Mantan-mantan PKI gitu kan salah dulu itu. Oh, mantan-mantan PKI. Iya. Ya waktu itu kan Pak Harto presidennya. Masih mungkin sedikit ingat atau apa gitu, mungkin bisa dijelaskan gitu. Ya itu mengantarkan transmigrasi. Terus apa lagi ya? Kalau latihan biasa, latihan untuk pasukan. Biasa kayak tentara biasa Iya, gitu ya. Iya. Oke, mungkin waktu masih kecil nih ya, mungkin Mbah masih ada ingatan lah sedikit-sedikit. Saat itu kan masih belum merdeka ya, 42 masih belum merdeka. Maka sudah lahir nih ya, sudah lahir ke dunia. Nah, umur mungkin waktu SD atau SMP masih ingat nggak perjalanannya di situ itu seperti masih ada Indonesia masih belum aman ya mungkin ya. Itu orang tuanya bagaimana mengajak Mbah, bagaimana dalam menghadapi kemerdekaan itu seperti apa? Waktu itu karena di desa itu apa ya, orang tua saya juga nggak tahu apa-apa di desa itu. Ya, saya masuk angkatan laut, masuk angkatan laut kan setelah ABRI itu. Ya, dulu itu masih ABRI namanya ya. ABRI ya. Tahu SMP belum tamat, tapi saya masuk angkatan laut. Jadi SMP belum sampai selesai, langsung daftar angkatan laut seperti itu. Iya, daftar angkatan laut. Terus kemudian setelah itu? Setelah itu ya langsung ujian di Malang, lulus langsung pendidikan di Paduporong Madura. Gitu ya, langsung diterjunkan, setelah itu diterjunkan langsung ke Pulau Madura, Paduporong. Setelah selesai pendidikan langsung saya dipindahkan langsung ke kapal KRI Teluk Amboina itu. Seperti itu ya. Iya. Oke. Mungkin pernah mengalami penugasan di mana gitu. Waktu jadi ABRI itu tahun berapa, Mbah? Pertama kali masuknya jadi ABRI itu tahun berapa? Ya tahun 60-an. 60 ya. Ya 60-an. Tahun 60-an. Terus? Ya itu kapal saya kan sering mengantarkan ini. Transmigrasi tadi itu ya. Transmigrasi, terus latihan bareng itu sudah biasa dengan pasukan-pasukan itu latihan. Mungkin Bapak pernah menghadapi situasi sulit atau berbahaya? Pernah nggak? Kalau menghadapi situasi berbahaya, ya nggak pernah. Nggak pernah. Kalau kesulitan itu? Nggak ada kesulitan. Soalnya saya di kapal. Oh gitu ya. Iya, di kapal. Mungkin pengalaman Bapak selama bertugas menjadi ABRI Angkatan Laut dalam hidup Bapak setelahnya bagaimana? Bisa menceritakanlah sedikit pengalaman saat menjabat ABRI ya, saat itu kan ABRI ya. Iya. Saat menjadi ABRI itu pengalamannya itu apa saja? Pengalaman saya apa ya? Soalnya kan waktu itu saya hanya di kapal. Jadi nggak pernah dinas-dinas di luar itu nggak pernah. Jadi cuma kehidupannya itu di kapal? Iya, di kapal terus. Selama pensiun ini saya di kapal. Di kapal, iya. Kayak seumpamanya dulu waktu itunya tahu perang atau apa gitu nggak pernah tahu? Nggak tahu. Waktu masih kecilnya juga nggak tahu? Ya waktu mau menghadapi itu Irian Barat itu dengan Belanda itu saya ikut operasi, tapi di kapal. Nah itu oke. Sekarang ketemu nih ya masalahnya. Waktu ada di Irian Barat ya, dengan Belanda. Nah, apa yang Bapak tahu tentang itu? Yang saya tahu ya semua pasukan, pokoknya seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali kapal-kapal semua langsung
kirim ke mana, Pulau Peleng sana untuk menghadapi Belanda itu. Ke Gitu. Pulau Peleng, iya. Nah, setelah dikirim ke mana tadi? Papua ya? Pulau Peleng. Pulau Peleng itu Di pokoknya daerah Sulawesi yang sebelah timur ya. Oke. Setelah itu di sana itu ngapain? Ya sudah siap sedia aja kan Belanda Sudah siaga ya? ya siap siaga. Belanda mau menyerang gitu ya? Iya, siap Oke. siaga. Kan masih rundingan waktu itu. Hah? Masih rundingan. Kecuali kalau rundingannya gagal ya mungkin ya perang. Tapi berhubung rundingannya enggak Berjalan lancar, Berjalan jadi nggak lancar, jadi perang gitu nggak ya? jadi perang. Oh, jadi saat itu sudah mengantisipasi ya, Mbak Iya, ya? iya. Sudah mengantisipasi bangsa Indonesia itu menurunkan kapal-kapal itu diperintah untuk siaga gitu Siaga ya. semua ya. Untuk menghadapi Belanda tadi ya, Belanda. karena kita diskusinya sudah matang, sudah bagus ya, jadi tidak jadi perang gitu Iya, ya. nggak jadi Tapi perang. gimana pun juga ABRI tetap siap siaga Siap gitu ya. siaga di sana ya. Oke. Baik, setelah itu mungkin Mbak ada yang lain gitu, mungkin pernah apalagi kejadian-kejadian yang pernah Mbak ingat gitu selain di Irian Barat kali ya? Ya ini operasi Karmu Jakar itu. Tapi saya juga di kapal kan, masih di kapal operasi. Nah, ya siap sedia aja di kapal. mungkin ada pernah serangan dari kapal atau serangan gimana yang mengarahkan ke lautan gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nah, siaga di dalam kapal, apa yang disiapkan dalam siaga di kapal tersebut? Ya disiapkan anggota ya sewaktu ada apa-apa harus siap. Siapnya itu siap bagaimana, Mbak? Ya siap menjaga peralatan di kapal. Gitu kalau Untuk ada sewaktu-waktu ada serangan serangan gitu ya. Tadi sudah siap tempur ya berarti ya? Iya, sudah siap tempur di sana. Tapi alhamdulillah aja tidak ada ya saat itu ya, sampai dengan sekarang ya. Oh. Tidak ada. Mungkin lain deh Mbak, selain ada tadi di Irian Barat, kemudian di mana tadi barusan? Karmu Jakar, Sulawesi. Sulawesi. Dwi Kora. Dwi Kora lah. Okay. Peristiwa Dwi Kora ya. Itu sedikit lah mencuplik. Mungkin Mbak bisa jelaskan sejarahnya itu. Kalau Dwi Kora itu saya sering muat pasukan mengantarkan ke perbatasan dari Jakarta. Oh, jadi Mbaknya ini yang bagian mengantar ya, mengantar pasukan-pasukan untuk berlayar ke berangkat tugas gitu ya? Iya, untuk menghadapi waktu itu apa ya? Dwi Kora. Oke. Jadi alat transportasinya itu berupa kapal gitu ya. Kapalnya ABRI Angkatan Laut tadi itu. Jadi yang mengantar seluruh anggota-anggota yang mau menjalani satgas ya. Gitu bisa jadi. Iya. Oh, oke. Dwi Kora. Kemudian ada lagi Mbak mungkin? Dwi Kora, Karmu Jakar, sisanya 3 itu. Oh, oke. Dan Barat. Pada saat Mbahnya terjun ya di dunia ABRI gitu ya, apa perasaan yang dialami Mbahnya? Seperti contohnya nih ya, terjunlah di dunia ABRI, oke? Iya. Kemudian Mbahnya diperintah untuk berlayar tadi tuh siaga dalam menghadapi Belanda waktu di Irian Barat. Iya. Itu apa yang dirasakan Mbahnya saat itu? Waktu kita biasa-biasa aja. Kita akan angkat laut sebagai pelaut, kita hanya nyopir kapal. Kalau bagian mesin, menjalankan mesinnya. Mbahnya saat itu posisinya sebagai apa? Pelaut, jadi pelaut bagian nyopir atau bagian mesin? Bagian nyetir. Oh, bagian nyetir kapal. Iya, tapi ya gantian. Oh, gantian. Iya, gantian. Sebelumnya Mbak apa udah tahu materi tentang menyetir itu seperti apa? Ini arahnya kemana? Ini arahnya kemana gitu? Kan ada anunya, ada apa? Ada petanya. Iya, ada petanya itu. Ada pedomannya itu. Kalau mau belok ke kiri, ke kanan. Kayak mengetahui arah tempatnya ya, seumpamanya habis dari Selat Madura ke Selat Sunda gitu ya. Itu arahnya kemana gitu tahu ya? Ya tahu, dilihat di peta. Gitu. Lihat di peta. Jadi harus sudah benar-benar pinter membaca peta gitu ya. Iya. Jadi apa pernah kesasar atau gimana gitu? Nggak pernah ya? Kesasar nggak pernah. Kesasar nggak pernah. Jadi kalau kemana-mana ya lihat di peta.
di peta. Oke. Kemudian Mbah, generasi. Mungkin Mbah punya pesan untuk generasi muda yang akan datang ini. Pesannya Mbah sebagai sesepuh ya ini ya. Bahwasanya Mbah kan sudah pernah ya menjadi ABRI pada saat tahun 1980 ya. 60. 60. Iya. 60 ya. Sudah pernah menjadi ABRI tahun 60-an ya. Sampai sekarang masih diberi umur panjang alhamdulillah ya, berarti Iya. masih bisa menceritakan ya bagaimana keadaan dulunya gitu ya. Untuk generasi yang akan datang mungkin Mbak punya pesan. Ya waktu dulu itu memang masih banyak kekisruhan di negara Indonesia itu. Tapi sekarang sudah kelihatan sudah aman. Aman. Nggak ada masalah begini-begini. Selain itu Mbak ya, ingatan kan mungkin ya sekarang sampun sepuh ya, sudah sepuh Mbahnya ya. Mungkin udah banyak yang lupa gitu ya. Iya, kebanyakan ya lupa itu, Mbak. Sebenarnya banyak ya peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan juga ya dulu itu ya. Apalagi dulu tuh Mbah lahir di tahun 42 itu masih di dalam kandungan kan, negara masih belum aman ya saat itu ya. Aman, ya. Nah gimana orang tuanya yang waktu baru lahir menggendongnya, sedangkan saat itu banyak penjajahan di Indonesia juga. Pemberontak juga banyak. Apalagi sedang waktu bayi, gimana orang tuanya cara mengamankan ya. Iya. Nah seperti itu. Mungkin masih sedikit aja nggak ingat ya Mbak ya. Ya kebanyakan ya lupa itu, Mbak. Sudah lama. Ya. Jadi Sobat Bang Takir, Mbahnya mungkin ya sudah sepuh juga ya. Jadi ingatannya itu masih kadang ada yang ingat, kadang ada yang lupa ya Mbak ya. Sebenarnya ini Mbahnya ini saksi ya, saksi detik-detik kemerdekaan juga ya. Kan saat itu kan 42 belum lahir kan, kemerdekaannya kan tahun 45 ya. Pasti sudah menyaksikan juga ya. Sekurang sedikit banyaknya pasti tahu lah ya. Tapi Mbahnya lupa, jadi masih belum bisa detail dalam menjelaskan saat kemerdekaan seperti itu. Oke. Apalagi ya Mbak ya. Jadi bingung ya saya tuh juga mau ngasih pertanyaan apa gitu kan ya. Saya ngasih pertanyaan kan juga lupa gitu ya. Mungkin ya Mbak sedikit-sedikit mengingat gitu, mungkin Mbahnya apa yang diingat gitu. Jejak-jejak ABRI atau apa gitu nggak inget ya? Nggak inget ya. Soalnya waktu di kapal itu saya nggak pernah dinas-dinas di darat, dinas kemana gitu. Di kapal aja. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Baik, terima kasih ya Mbak ya sudah berkenan hadir sekali lagi. Mbaknya semoga sehat selalu, panjang umur. Sudah sedikit memberikan informasi ya untuk Sobat Bang Takir bahwasannya beliau adalah seorang veteran sekaligus purnawirawan angkatan laut ya. Saat itu masih dinamakan dengan ABRI. Oke, Sobat Bang Takir, demikianlah tadi sedikit cerita ya, walaupun masih lupa-lupa ingat gitu ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir. Oke, terima kasih Bang.